Kamu yakin Raja Xuanwu pasti datang malam ini? Pasti. Raja Xuanwu tiap tanggal 15 selalu ke rumah bordil ini. Katanya, wanita yang pernah dia tiduri paling sedikit ada 800. Orang yang tak berkepentingan. Cepat minggir. Yang mulia, menahan racun nafsu bisa merusak tubuhmu. Lebih baik cari gadis untuk meredakannya. Keluar dan jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik. Kurang ajar. Hamba hanya mengagumi Yang Mulia. Yang Mulia sudah merobek baju hamba. Karena malam ini kau membuatku puas. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Kalau begitu, hamba akan ambil apa yang hamba suka. Kau takkan bisa kabur. Bisa atau tidaknya kabur, tergantung kemampuan hamba. Terima kasih, Raja Xuanwu, untuk malam ini. Kau memberiku modal untuk kabur dari pernikahan. Jin Emu. Yang mulia. Selidiki latar belakang wanita itu. Tanda keperawanan hilang. Kesucian Nona sudah hilang. Cuma tidur dengan pria. Kesucian tidak penting. Yang penting adalah kebebasan. Hari ini, tandu ini harus kau naiki. Kalau tidak, Ayah akan membunuhku. kamu. Jangan khawatir. Aku tidak akan kabur. Si cantik jelita ini pasti Nona R dari keluarga Qin, ya? Tuan Chen, lihatlah baik-baik. Bagus. Lihat, lihat, lihat. Aduh, pinggang ramping dan lentur ini pasti bisa melayani Tuan Chen dengan baik. Menantu, mulai sekarang kita satu keluarga. Kalau ada keuntungan, ingatlah keluarga Qin. Tenang saja, mertua. Bagaimana kalau aku coba sendiri? Sangat lembut. Tangan istriku juga putih dan lembut. Mana tanda keperawananmu? Kok kau masih perawan palsu? Tak tahu malu. Kau mau menjualku? Masih mau muka apa lagi? Berani sekali. Memangnya kenapa? Kau mau bunuh aku juga? Pelacur. Keluarga Qin tidak punya anak perempuan sepertimu. Kau tak tanya siapa yang mengambil kesucianku? Mau bunuh aku? Tanya dulu dia mau setuju atau tidak. Ini mantel rubah hitam murni. Aku ingat. Di dunia ini, hanya satu orang yang memilikinya. Raja Xuanwu. Jangan. Wanita Raja Xuanwu? Berapa nyawa yang kumiliki untuk menikahi Jenderal Qin? Aku mohon diri. Kamu, minggir ke pavilion lain. Jangan pernah kembali. Tuan tidak bisa begitu saja mengusir Nona. Jangan bersujud. Mari kita cari penginapan dulu. Ayo pergi. Pangeran, aku baru saja menyaksikan drama yang hebat. Tidak heran tidak ketemu di rumah Bordio. Gadis itu ternyata dari keluarga Qin. Pangeran, tidak mencari Nona Luoyan? Buru-buru apa? Sudah lama aku tidak melihat mainan seperti ini. Beri dia kebebasan sehari dulu. Sekarang bagaimana? Yusir dari kediaman Qin. Uang yang tersisa hanya 50 liang. Kita punya 50 liang loh. Sewa rumah kecil, buka usaha kecil. Hidup begini lebih baik daripada di kediaman Qin. Tuan begitu kejam. Nona kan anak kandungnya. Sedikit uang pun tidak ditinggalkan. Naif. Dia ingin nyawa kita. Mana mungkin memberi uang? Tidak mungkin. Kamu ingat kakak sulungku? Tolong. Kau mau kabur dengan pelajar itu? Aku bunuh kau dulu. Lalu bunuh dia. Pelacur kecil. Hampir saja mengotori bajuku. Kamu membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Dia sendiri yang hina. Aku ayahnya. Dia adalah milikku. Kubunuh dia untuk membersihkan keluarga. Hukum kerajaan Nanyu pun tak bisa apa-apa. Kerajaan Nanyu. Kakakmu mati. 3 hari lagi, kau gantikan dia naik tanduk pengantin. Menikahi Komandan Chen.
Ini hari pertamaku transmigrasi, datang ke tempat. Pria dihormati, wanita direndahkan. Untuk memberi penjelasan pada Komandan Chen. Untuk menjaga muka Qin Tiancheng. Dia pasti akan kirim pembunuh. Bunuh kita. Pembunuh. Mungkin sudah sampai. Tuan, pelan-pelan. Nona. Aliran energiku terbalik, tubuhku lemah. Tolong antarkan aku ke penginapan. Aku juga baru saja mengatakan Tuan untuk melarikan diri. Tuan punya permintaan. Aku pasti balas budi ini. Tuan muda dalam kondisi baik, bagaimana bisa aliran energi dalam tubuh berbalik arah? Desain gelang ini cukup cerdik. Maaf, aku tidak bisa menahan keinginan untuk mencoba. Apakah kondisimu sudah lebih baik? Aku sudah menjelajahi seluruh negara Nanyue, namun tidak menemukan siapapun yang bisa membuka gelang Tianji. Tidak menyangka berhasil dibuka oleh Nona, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Bolehkah Nona memberitahu namamu? Suatu hari nanti aku pasti akan membalas budi. Tidak perlu. Kamu menyelamatkanku sekali, aku menolongmu sekali. Jadi kita sama-sama tidak berutang. Lihat, lukisanku bagus kan? Nona saya tidak pernah suka urusan bela diri. Siapa kamu? Aku juga Qin Luoyan, hanya saja. Aku Qin Luoyan yang datang dari masa depan. Seorang ahli pembuatan senjata. Lalu bagaimana dengan nona saya? Kemana kamu bawa nona saya? Aku tidak tahu. Karena aku sudah membawamu keluar dari sini. Tentu aku akan bertanggung jawab penuh padamu. Mulai sekarang, kamu dan aku adalah saudara perempuan. Akhirnya aku menangkapmu. Jika kamu lari lagi, aku tidak jamin pelaimu masih bisa hidup. Aku cuma seorang pelayan, dia tidak akan peduli denganku. Aku tidak lari lagi. Kamu sudah tangkap adikku. Bagaimana aku bisa lari? Ada sedikit uang di dalam bungkus ini, kembalilah ke kampung halaman dan buka usaha kecil. Jalani hidup dengan baik. Tunggu, Raja Xuanwu datang. Kenapa tidak menyapa sedikit? Itu kamu? Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Nona sedang mengalami kesulitan? Jika kamu mau bicara, aku pasti akan memastikan kamu bisa keluar dari sini dengan selamat. Tidak perlu, aku lebih baik kembali bersama pangeran. Ayo pergi. Kenapa kamu tidak izinkan aku menolongmu? Tuan muda, beberapa hal tidak perlu diungkapkan terlalu jelas. Ada orang yang menguji kamu dengan gelang Tianji dan membuat aliran energi dalam tubuhmu berbalik arah. Sepertinya kamu punya banyak musuh. Aku orang yang takut mati, jadi lebih baik aku bersama pangeran. Lepaskan aku. Aku memang ingin lihat, kamu masih mau. Lari kemana lagi? Jangan berjuang, seluruh halaman ini dalam dan luar adalah orangku. Kamu tidak bisa lari. Bisa lari atau tidak, itu tergantung pada kemampuanku. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Kamu bisa mengurangi rasa sakit saat racunku muncul, jika kamu patuh. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Jangan punya niat lain terhadap rajaku jika jadi mainan. Harus punya sikap seperti mainan. Di mana orangnya? Orangnya hilang. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada pangeran? Apakah Nani Gui sedang mencari saya? Selamat tinggal, Pangeran Xuanwu. Nona, akhirnya saya menanti Anda datang. Kamu tidak terlalu bodoh. Tahu menunggu saya di sini. Masih ada sedikit uang di bungkus ini. Pulang ke kampung halaman buka usaha kecil. Hiduplah dengan baik. Pangeran sungguh cerdas dan pandai meramal. Bahkan kemana Nona Luoyan melarikan diri. Anda tahu semuanya dengan jelas. Nona, Anda pasti lapar kan? Silakan coba. Ini kampung halaman saya. Teman-teman, lihatlah. Ibunya diperkosa oleh suku barbar. Meninggalkan anak haram ini. Beli pulang, bisa bermain seenakmu. Wutong, berapa sisa uang yang kita punya? 50 tael perak. Pukul dan marahi saja, dia dijamin tidak bersuara sama sekali. Saya bayar 50 tael. Wah Nona Dermawan, orang barbar ini milik Anda. 500 tael. Baik-baik, dia milikmu, ayo pergi. Kenapa bisa orang ini? Banyak anak yang jatuh ke tangannya. Semua mati tanpa sebab. Hei Nona. Jangan halang saya. Saya ingin membunuh ini. Dia punya kekuatan besar. Kita tidak berani menyinggung dia. Nona Luoyan, pangeran meminta Anda datang. Bagaimana kamu tahu saya di sini? Apakah kamu mengikuti saya? Aku sedang menjalankan tugas kerajaan, cuma lewat sini. Bagaimana?
Apakah kamu butuh bantuanku? Kamu sudah melihat semuanya? Membutuhkannya? Aku bisa menangani sendiri. Kata orang anak suku barbar tahan pukul dan tahan jatuh. Tidak tahu bagaimana nanti ketika bermain dengannya. Tolong, Kulitnya sangat cantik. tolong. Lepaskan dia. Kamu bilang lepas maka harus lepas? Aku beli dia dengan 500 style. Penjaga. Mau kemana? Lari terus. Kenapa tidak lari lagi? Tangkap mereka semua untukku. Nona, lari cepat. Utong. Pangeran, apakah Anda sudah bertemu Nona Luoyan? Apakah Anda butuh saya untuk menangkapnya kembali? Bukankah dia selama ini sangat hebat? Tentu saja dia bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Akhirnya bisa melarikan diri dari halamannya. Kenapa Nona Luoyan belum juga datang? Jin MU, karena sudah ada orang di sini, tidak perlu aku yang menolong. Mari kita pergi. Ayo pergi. Hanya kehilangan kebebasan, mana ada yang lebih penting dari nyawa. Pangeran, Nona Luoyan menghalangi kereta kuda. Menghalangi kereta kuda pangeran di jalanan. Bawa dia pergi, bunuh. Hanya preman kampung, berani melukaimu. Tarik. Bajingan, kamu akan mati sengsara. Ikuti saja aku, nanti nonamu juga akan menemaniku. Mau aku ikut Tuan Yuan Wei? Tanya dulu dia setuju atau tidak. Di daerah ini, masih ada orang yang tak berani kuhadapi. Bahkan wanita pangeran pun berani kau incar. Pangeran Xuanwu. Tampaknya Tuan sangat menyukai sensasi yang berbeda. Kalau pangeran suka, semua kuberikan pada pangeran. Pasti pangeran merasakan rasa yang unik. Memberi barang pada pangeran. Kau pantas? Kuberi kesempatan balas dendam. Cukup. Jangan kotorkan tangan sendiri. Pangeran, bagaimana menghadapi Yuan Wei ini? Potong-potong tubuhnya. Jangan, pangeran kasihanilah. Hanya hal kecil, membuat diri sendiri begitu memalukan. Bersih-bersih, ikut pangeran menjemput orang. Nona Luoyan, anaknya, serahkan padaku. Terima kasih Komandan Jin MU. Pangeran membantumu menyelesaikan masalah. Bagaimana kau berterima kasih pada pangeran? Pangeran, ini di dalam kereta kuda. Pangeran menyelamatkan orang untukmu. Kau tidak punya sepatah kata yang enak didengar. Terima kasih. Yang kuinginkan, bukan hanya ucapan terima kasih. Dia menjemputku, Nona dengan kekuatan sendiri membuat perbatasan damai. Kaisar menyuruh Pangeran Xuanwu menjemput Nona kembali ke kota Fengxi. Tampaknya kabar baik akan segera tiba. Aku merencanakan begitu lama. Tentu saja untuk menikah ke kediaman Pangeran Xuanwu menjadi putri. Komandan Jin MU, Kak Zimo ada di depan. Mungkin tidak tepat. Kak Zimo, bagaimana bisa melakukan ini? Dia sama sekali tidak peduli, reputasinya sendiri. Ini jalan raya,
Kalau dilihat orang, melakukan hal mesum di jalanan. Nona Xiao, jangan sembarangan bicara. Orangnya sudah dijemput, kita berangkat. Kamu sengaja. Merasa tersinggung? Wanita manapun akan merasa tersinggung jika dilihat dalam keadaan telanjang bulat. Wanita di luar itu punya niat lain pada pangeran. Itu urusan cintamu. Kenapa libatkan aku? Mungkin karena pangeran suka padamu. Menyukai seseorang harus menyiksanya? Kamu adalah orang pangeran. Wajib membantu pangeran hindari masalah yang tidak perlu. Jangan kira karena tidur beberapa kali, aku jadi orangmu. Nona Luoyan, lebih baik temani pangeran. Komandan Jin MU, salah sapa orang. Itu tamu istimewa pangeranmu. Nona Luoyan salah paham. Pangeran diperintah kaisar untuk menjemput Nona Xiao Changyu. Pangeranmu bukan orang yang mudah disuruh surat perintah. Memang ada alasan tersembunyi. Nona Xiao Changyu adalah tunangan mendiang pangeran. Adik kembar Nona Xiao Dongjun. Kedua saudari menyukai pria yang sama. Daya tarik pangeranmu memang besar. Sejak kapan urusan keluarga menteri kiri bisa dikomentari? Seenaknya oleh wanita rumah bordil? Minggir, aku masih harus belanja. Wanita rendahan memang hina wanita bordil ini. Siang bolong sudah berhubungan dengan pria. Pangeran Xuanwu juga hina. Dia yang mau bercinta siang bolong denganku. Buang-buang waktu, serang. Berhenti. Nona Xiao Changyu, jangan persulit Nona Luoyan. Komandan Jin MU, dengan status apa kau halangi aku? Aku putri kerajaan yang ditunjuk kaisar. Ukur dulu kemampuanmu. Yunkin. Adik melayani pangeran dengan susah payah. Aku sengaja. Siapkan hadiah besar, jangan khawatir, tidak mematikan. Hanya pil dan hong, kau melayani pangeran. Tapi tidak minum ramuan pencegah kehamilan. Melanggar aturan besar. Pil ini bisa membuatmu tidak bisa punya anak selamanya. Yunkin, Nona, lepaskan. Wutong, kamu tidak apa-apa kan? Betapa dalamnya ikatan antara majikan dan pelayan, kamu. Kakak Zimo ada di sini, tentu aku tidak berani membunuhmu. Tapi dia hanya seorang pembantu, dipukul sampai mati juga tidak masalah. Kamu sendiri yang mau melindunginya, jangan salahkan aku. Yunkin, bertindak. Jangan bergerak sembarangan, dia tidak berani benar-benar membunuhku. Suara ramai sekali. Sudah mengganggu istirahatku. Nona, cepat bangun. Pangeran, tadi cambuk itu, kalau dipukul beberapa kali lagi. Nona Luoyan, takutnya akan cacat seumur hidup. Ternyata belakangan ini kemampuan bela diri Yunkin semakin meningkat. Bahkan orangku sendiri berani dia lukai. Kakak Zimo, Yunkin hanya ingin memberi pelajaran pada pelayan ini, serangannya. Memang tidak tahu ukuran, aku akan minta maaf atas namanya padamu. Kamu adalah orangku, nanti kalau ada yang berani menyentuhmu, suruh Jin MU mematahkan kakinya. Lukamu di badan, sudah lebih baik belum? Seharusnya hampir sembuh. Kalau lukamu belum sembuh, bagaimana kamu bisa melayani aku? Aku tahu, kamu tidak bisa mengeluarkan kata-kata manis. Apakah pangeran sedang menyusun puzzle? Bolehkan aku ikut bermain? Kenapa? Kamu tertarik dengan ini? Apakah kamu bisa memahaminya? Bukan cuma sebuah pola kan? Dibandingkan pola untuk menyulam. Tidak jauh berbeda. Biarkan aku mencoba saja. Total ada 28 bagian, aku hanya mendapatkan 15 bagian ini. Di bawahanku, belum ada yang bisa menyusunnya. Bagaimana kalau aku berhasil menyusunnya? Bagus, kita bertaruh saja. Katakan, apa yang kamu inginkan? Kalau aku bisa menyusunnya secara garis besar, pangeran berikan aku 1000 tael perak. Dengan alasan apa kamu pikir aku akan memberimu uang sebanyak itu? Kamu tahu kan, seorang pelayan pemanas tempat tidur. Sebulan cuma dapat 1 tael perak.
Gambar yang bisa dilihat oleh pangeran pastinya bukan barang biasa. Aku rasa harganya lebih dari 1000 perak kan? Baik, aku izinkan kamu mencoba. Jangan berulah. Pangeran, lihat yang saya susun. Apakah benar? Pasti kamu menyusunnya secara sembarangan. Ini yang kamu susun? Betul. Apa di sini ada orang ketiga? Gambarmu. Disusun dengan baik. Lalu uang 1000 liangku? Nanti, aku akan menyuruh Jinemiu memberimu 1000 liang. Kapan nantinya? Gantung batu giok ini, kuberikan padamu dulu. Batu giok bisa berharga apa? Ini adalah batu giok pribadi pangeran. Adakah toko gadai di dunia ini yang berani menerima batu giok pribadi pangeran? Di seluruh dunia, tidak ada yang tidak mengenal lambang istana Xuanwu. Kau coba gadai sekali, pasti akan ditangkap sekali. Coba saja lain kali melarikan diri. Pangeran percaya. Banyak orang yang akan mengikatmu dan mengembalikanmu ke sisi pangeran. Pangeran Xuanwu, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Cara-caranya benar-benar beragam. Umumnya, orang yang mengabaikan peringatan pangeran, akhirnya tidak begitu baik. Kau terus-terusan melarikan diri. Pangeran sudah memaafkanmu dengan lapang dada, jangan tidak tahu terima kasih. Pangeran, ada yang mengadakan perjamuan di pavilion Chunhui, ingin menjamumu. Mau pergi? Tentu saja. Bagaimana mungkin pangeran merusak kesenangan mereka? Karena pangeran akan pergi ke perjamuan, maka aku akan jalan-jalan di jalanan. Lagi pula dengan batu giok ini, aku juga tidak bisa melarikan diri. Bolehkah aku melihat kotak ini? Nona, kalau suka, aku berikan padamu 30 keping tembaga. Barang ini beberapa hari lalu, seorang kakek tua memberi padaku. Untuk membayar utang. Aku beli. Tunggu, anak muda, akhirnya aku menemukanmu. Kau bilang berjualannya berjualan, di jalan-jalan kecil ini. Kau bilang lari kemana-mana, aku kan berdagang. Aku tentu harus pergi kemana-mana, ganti barang rusakku. Aku belum menghitung denganmu, barang rusak. Kau berani bilang barangku barang rusak? Ini uangnya. Kembalikan barang rusakku, sungguh tidak kebetulan, kotak ini. Sudah dibeli oleh nona itu, kau. Nona, bisakah kotak ini dijual padaku? Aku bersedia membayar 2 liang perak. Kotak ini bukan 2 liang perak bisa dibeli. Kakek, apa kau mau menipuku karena tidak tahu? Nona seorang ahli, Anda sebutkan harganya. 1000 liang. Nona, bisakah kurang? Sedikit? Nona, baik, setuju. Tapi aku tidak membawa uang sebanyak itu, bisakah Nona menunggu sebentar? Pavilion Chunhui, kalau kakek sudah mengumpulkan cukup uang, cari aku di sana. Baik. Pangeran, Nona Luoyan sepertinya mengenal Su Gelau dari Pavilion Tianji. Dia memang tidak sederhana. Ayo. Bawa dia ke pavilion Chunhui. Baik, bawahan segera melaksanakannya. Fuzimo akan segera tiba, kalian berdua harus mendapatkan gambar di tangannya. Tuanku tenang, kami pasti akan menyelesaikan tugas. Jika perlu. Mengerti. Tuanku punya ambisi itu bagus. Hanya saja Raja Xuanwu ini. Mana mudah dibunuh. Dapatkan gambar itu dulu. Setelah tuanku meraih cita-cita, baru bisa membunuh Raja Xuanwu. Xiaolong, menghadap Raja Xuanwu. Apakah diatur oleh komandan penjaga kota? Kami dengan sukarela melayani Raja Xuanwu untuk menghilangkan lelah dan kebosanan pangeran. Aku ingin lihat bagaimana kalian berencana menghilangkan lelah dan bosanku. Lenggang dan mewah. Mendekat. Kakak Zimo, kamu memang populer. Semuanya mengagumimu. Memang suka bermain cinta. Berdiri. Aku suruhmu mendekat untuk melayani. Kenapa pergi? Satu, 2, 3, 4. Pangeran, apakah Anda kuat? Kuat atau tidak, kamu tinggal saja, nanti tahu.
Kuat atau tidak, kamu tinggal saja, nanti tahu. Adik, nanti setelah kamu masuk kediaman Raja Xuanwu, hal-hal seperti ini harus kamu biasakan. Itu urusan Nona Xiao, aku hanya gadis rumah bordil. Tidak mau mengotori pintu kediaman Raja Xuanwu. Pangeran jangan marah, adik kurang sopan, pasti akan diajari. Hanya trik seperti ini, Kami tentu tahu tidak bisa melukaimu. Targetnya tentu bukan hanya kamu. Kakak Zimo, pisau belatinya beracun, tolong aku. Kamu diam saja. jika kamu ingin nyawa Xiao Changyu, langsung saja bertindak, ngapal bicara, katakan. Kalian mau apa sebenarnya? Aku mau yang di tanganmu itu. Cetak biru busur panah beruntung. Kamu gak berniat nyelamatin nyawa saudari kembarmu? Jangan coba-coba adu domba kami. Kami udah terima tugas ini. Berarti kami nggak takut mati. Pangeran, menurutmu, Nona Xiao bisa bertahan berapa lama lagi? Kamu santai banget ya. Jangan lihat aku kayak gitu. Nona Xiao ini baru aja mukulin aku, sekarang jatuh ke keadaan kayak gini. Aku nggak sampai tepuk tangan dan pukul gendang aja udah sopan banget. Kakak Zimo, tolongin aku. Kamu mendingan diam aja. Bahkan kalau aku kasih cetak birunya ke kalian, kalian pikir kalian masih ada nyawa? Buat keluar dari sini hidup-hidup? Kasih cetak birunya ke dia. Suruh aku yang ngantar cetak biru? Itu sama aja nyuruh aku mati. Kalian ke Nona Xiao aja. Nggak ada ampun-ampunnya. Kalau aku yang pergi, bisa-bisa jadi mayat. Lagian, aku kan orangnya pangeran. Kamu yang pergi. Kalau aku nggak balik, mohon pangeran, ingat jasa aku yang mati buat pangeran. Rawatlah Wutong dengan baik. Kayaknya jalan ini udah disewa orang semua. Semoga aku selamat. Sampai keluar jalan ini. Kok bisa dia? Cetak biru udah aku bawa. Mau dikasih ke pahlawan yang mana? Ikuti instruksiku. Jalan lurus, keluar gerbang kota. Nanti ada kereta kuda yang jemput. Kamu nggak bunuh aku? Pangeran nggak naif mikir aku bakal lepasin Nona Xiao, kan? Kalau dia dilepasin, gimana aku bisa selamat? Cewek yang tadi, dia bakal mati bareng kita. Kakak Zimo. Mana orangnya? Semuanya udah ngikutin Nona Luoyan. Pangeran, kalau pangeran khawatir, ngapa suruh dia pergi? Jinmu. Kamu percaya cewek yang cuma di dalam rumah bisa ngerakit? Cetak biru busur panah beracun? Jadi gitu, pangeran. Pangeran nggak percaya Nona Luoyan? Aku nggak pernah percaya kebetulan. Pangeran ini khawatir atau enggak sih? Pangeran, tunggu aku. Hei, ini tempat apa sih? Aku cuma mau ngantar cetak biru. Nona. Kotaku mana? Paman, kamu sudah pinjam uang? 1 harga, 1000 liang. Aku mau pinjam, sayangnya majikanku tidak mau kasih. Rupanya kalian mau merampas, tapi sayangnya kotaknya tidak ada padaku. Kamu adalah wanita Fuzimo. Tuan pasti pernah dengar nama Xuan Wang yang suka bersenang-senang. Wanita yang pernah bersamanya, tidak 1000 juga 800. Mereka semua tidak punya status. Aku juga tidak bisa disebut wanitanya. Suruh orang cari Fuzimo, ambil kotaknya. Tukar nyawanya. Kenapa kamu pikir aku punya pengaruh sebesar itu padanya? Kalau begitu coba kamu jelaskan. Di mataku ini, apa statusmu? Pelayan penghangat ranjang. Ya, seorang pelayan penghangat ranjang. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Hanya saja, aku tidak akan kasih kalian kesempatan ini. Memang Xuan Wang, untuk ambil barang dari tanganmu, harus punya kemampuan. Jangan pura-pura misterius, tunjukkan wajah aslimu. Ini tidak bisa. Ini batasanku. Tak kelihatan, kamu cukup menarik perhatian. Mana bisa dibandingkan dengan Wang Ye yang luar biasa? Apa kamu kesal aku jadikanmu taruhan? Wang Ye punya pertimbangan sendiri. Sebelum berangkat, aku titip adikku pada Wang Ye. Kalau kamu lakukan, berarti kamu penguasa yang baik hati.
Aku akan balas dendammu. Senang tidak? Wang Ye tidak perlu pura-pura baik hati. Kalau benar peduli padaku, tidak akan biarkan aku hadapi bahaya seperti ini. Kamu cuma mau bunuh saksi saja. Tidak perlu halangi, aku akan kembali sendiri. Wutong masih di tanganmu. Tahu pulang? Aku mau tanya sesuatu. Kenapa kamu bisa gambar desain busur berantai? Kebetulan. Aku tidak percaya. Apa ini? Ini alatmu untuk kabur dari kediaman pangeran. Cuma sekantong jarum sulam saja. Jelaskan. Aku bisa desain senjata. Murid Yanji Pavilion. Murid guru hebat, pasti bisa baca gambar senjata. Bukan kebetulan bahwa panah otomatis itu berhasil dirakit. Aku hanya sedikit familiar dengan struktur senjata itu saja. Siapa guru MU? Aku tidak berani mengungkapkan identitas guruku. Kalau aku ungkapkan, aku juga tidak akan bisa hidup. Orang yang ingin aku lindungi, tidak ada yang bisa membunuhnya, kan? Tuanku, betapapun ketatnya penjagaan, tidak bisa menahan guruku. Ini cuma-cuma gambar rancangan panah otomatis saja. Kalau tuanku membutuhkan, aku bersedia membantu. Mengapa aku harus percaya padamu? Kotak ini menggunakan kunci Huaki, 3 lubang kunci harus dibuka bersamaan. Baru bisa menemukan barang yang tersembunyi di dalamnya. Rancangan panah otomatis. Hari ini aku datang ke sini untuk membicarakan sebuah transaksi dengan tuanku. Aku punya cara untuk membuat panah otomatis. Apakah luka di badanmu sudah lebih baik? Aku masih baik-baik saja. Aku bisa mengobatinya sendiri. Ramuan rahasia Istana Xuanwu, oleskan ini akan sembuh dengan cepat. Transaksi yang kamu katakan tadi. Apa syaratnya? Aku mau 3.000 tael perak. Apakah aku yang tidak adil padamu? Atau memang kamu yang suka uang? Bagaimana kalau aku berkata bahwa aku ingin pergi? Jangan harap. Jadi aku hanya mau uangnya. Deal. Nona, kenapa baru pulang? Ada sedikit masalah yang tidak terduga. Yang penting kamu tidak apa-apa. Wutong, ada orang yang mengganggu MU? Tidak ada. Kalau kamu tidak mau cerita padaku, aku akan bertanya ke orang lain. Xiao Changyu bilang kamu akan mati. Dia memang berkata begitu. Katanya jika dia menikah dengan tuanku, dia akan membuatmu tidak bisa hidup maupun mati. Itu tidak masuk akal. Aku juga tidak berniat berbagi suami dengan dia. Nona, kamu tidak berniat bersama tuanku untuk selamanya. Yang aku inginkan adalah satu orang untuk seumur hidup, tapi dia adalah seorang pangeran. Dia ditakdirkan untuk memiliki banyak selir dan menikmati kebahagiaan itu. Aku punya pencarianku sendiri. Dia punya kebahagiaannya sendiri. Kita akan berpisah. Bukannya kamu yang akan dirugikan? Itu tergantung bagaimana kita memikirkannya. Cuma seperti digigit anjing sekali saja. Maka dariku, yang salah terhadap Luoyan? Bawahan saya rasa, tuanku terhadap Nona Luoyan sudah sangat mengabaikan salahnya dan memberi korban. Oh, benarkah? Coba kamu ceritakan, bagaimana aku terhadap dia? Di mana ada belas kasihnya? Pangeran tak pernah sekalipun bersikap lembut pada orang lain. Tapi dia membuat pengecualian untuk Nona Luoyan. Jubah pangeran yang tak pernah disentuh orang lain, dia biarkan Nona Luoyan memakainya untuk menutupi tubuh dan menghangatkan diri. Lanjutkan. Pangeran tak menuntut dia karena melarikan diri diam-diam. Nona Luoyan menghadang kereta kuda di jalan. Kalau pangeran tak mau, Nona Luoyan bahkan tak akan bisa menyentuh ujung baju kereta kuda. Ya. Bahkan kamu tahu, aku telah terlalu banyak membuat pengecualian untuknya. Dia tak tahu terima kasih, masih ingin meninggalkan aku. Besok di kota Fengqi, biar Nyonya Gui ajari dia tata krama. Pangeran, apakah pangeran memperlakukan Nona Luoyan sebagai calon nyonya utama? Menyuruh Nyonya Gui mengajarkan tata krama. Itu perlakuan khusus untuk permaisuri. Aku hanya ingin dia belajar melayani dengan baik. Nona, pangeran mungkin sudah berniat menjadikan wanita bordil itu sebagai nyonya utama. Tidak apa. Di dalam istana Xuanwu, ada kenalan lamaku. Aku adalah permaisuri resmi masa depan istana Xuanwu. Hanya menghadapi seorang pelayan rendahan. Pasti ada yang bersedia melakukannya untukku.
Nyonya Gui, ini perintah pangeran. Nona Luoyan serahkan padamu. Pastikan untuk memberitahu Nona Luoyan. Tata krama Istana Xuanwu. Nona Luoyan, Nyonya Gui adalah orang lama di istana. Dia juga mantan pelayan dekat permaisuri tua. Pangeran sangat menghargai Nyonya Gui. Hamba diperintahkan mengajari Nona tata krama. Mari mulai dengan menghormati sesepuh. Kesalahan pertama, masuk kuil leluhur tanpa memberi penghormatan. Hati-hati, Nona. Hamba tahu sedikit ilmu bela diri. Tenang, alat hukuman hamba dijamin setelah Nona dihukum. Tak akan ada bekas sedikit pun di kulit. Tidak akan mengganggu Nona menghangatkan ranjang pangeran. Penghormatan pertama ini, bersihkan papan nama leluhur. Leluhurnya terlalu banyak, ya? Jangan memotong pembicaraan hamba. Sambil membersihkan papan nama, harus juga bersujud pada leluhur. Menarik. Leluhur keluarga Fujimo. Kenapa harus aku yang melayani? Kamu, pelayan rendahan. Kamu boleh tidak patuh, tapi apa? Kamu tidak takut aku bunuh gadis kecil yang kamu bawa masuk ini? Kenapa memisahkan orang yang tidak ada hubungannya? Wutong tidak tahu apa-apa. Jangan malas-malasan. Tampaknya aturan Ibu Gui diajarkan dengan baik. Cakar sudah sedikit ditarik masuk. Pangeran memanggilku ke istana untuk disiksa. Maka selamat, Pangeran, tujuanmu tercapai. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Tahukah kau ini tempat apa? Pangeran masih peduli dengan ini? Di hatimu, hamba ini begitu. Begitu brengsek. Lalu pangeran memanggilku ke sini untuk apa? Aku hanya peduli dengan lukamu. Peduli. Inikah bentuk kepedulian pangeran? Maksudmu, aku salah? Membiarkan orang menghinaku begitu, lalu mengobati lukaku setelahnya. Pangeran datang hanya ingin melihat hewan peliharaannya sendiri. Apakah sudah lebih patuh dan manis? Maka aku harus berterima kasih atas perhatian pangeran. Berusaha menyelesaikan busur silang lebih cepat. Kamu. Aku akan berhati-hati dalam bicara dan tindakan. Aku pamit dulu. Masih harus beli sedikit garam Glauber. Yunkin, hati-hati. Jangan sampai merusak adikku di masa depan. Panggilan adik dari Nona Xiao ini, aku tidak berani menerimanya. Kau pantas menerimanya. Aku sudah memohon pada Kaisar untuk menikahkan aku dengan Pangeran Xuanwu. Selamat Nona Xiao. Keinginanmu terkabul. Apa yang salah dari ucapanku? Ternyata, anjing yang dididik Ibu Gui juga lebih patuh. Lihat, Siang Bolong sudah melepas baju di toko orang. Begitu tidak senonoh, apa hakmu tinggal di istana pangeran? Siang Bolong mengganggu wanita muda. Inikah tata krama keluarga Xiao? Perdana Menteri Kanan Yingqi. Adik, kau memang punya banyak teman. Bahkan Perdana Menteri Kanan Yingqi, kapan? Menjadi tamu intimu juga. Aku tidak kenal dia. Xiao Changyu. Sepengetahuanku kau tidak punya adik, tapi punya kakak. Dan pernah bertunangan dengan Pangeran Xuanwu. Diam. Masih memanggilnya adik. Lebih baik lihat dulu kemampuanmu sendiri. Untuk menikah masuk istana Pangeran Xuanwu. Saya sudah minta toko menyiapkan sedikit makanan. Nona Luoyan, ada pantangan makanan? Kalau ada yang mau dibicarakan, langsung saja. Saya rasain Siang juga bukan orang yang bertele-tele. Terima kasih sudah membuka Tianji Huan untukku. Selain itu, tidak adakah hal lain yang membuatmu membenciku? Nona Luoyan, kenapa bilang begitu? Hari aku mengirimkan gambar rancangan itu. Orang itu adalah kamu, kan? Orang-orangmu semuanya dibunuh oleh Fujimo. Tidakkah kamu curiga,
Aku bekerja sama dengan Fujimo dari dalam? Kamu dan Fujimo bukan orang yang sejalan. Sebenarnya sejak hari itu, aku selalu mengkhawatirkanmu. Kalau saja aku bertemu denganmu lebih awal daripada Fujimo, aku pasti bisa merawatmu dengan baik. Cukup dengan kata-kata munafikmu. Kamu meragukan ketulusanku? Ketulusan? Hanya bertemu 1-2 kali. Mana ada ketulusan? Buburmu tidak perlu aku minum. Aku harus pulang. Setelah lama bersama Fujimo, aku malah belajar membaca hati orang. Berhenti. Pangeran, kenapa Anda di sini? Kalau ada perintah, silakan katakan saja. Kalau aku perintahkan, kamu akan menurut? Ya. Yang Pangeran. Siapa yang berani melawan keinginan Pangeran? Jadilah selirku. Kenapa? Kamu tidak mau? Meskipun kamu menganggapku sebagai wanita penghibur, yang tidak layak dihargai, tapi aku tidak punya hobi menjadi selir orang. Kau tahu tidak berapa banyak orang yang ingin menjadi selir di kediaman Pangeran Xuanwu? Kalau begitu cari mereka, ngapain cari aku? Kamu menolak aku. Karena kamu sudah punya tujuan lain, ya? Apa maksudmu? Inki, Ternyata kamu menyuruh Jin Enyu mengikutiku untuk memantau setiap gerak-geriku. kamu memang hebat. Yinki selalu menjaga diri sendiri. Tapi demi kamu, berani menyinggung Perdana Menteri Kiri. Aku harus memastikan, apakah di hatimu ada aku atau tidak? Kamu mau apa? Pangeran, Tolong berikan aku sedikit harga diri. kapan terakhir kali Nona datang bulan? Aku nggak ngerti. Ada apa sih? Nona, ini tandanya hamil. Sayangnya, kondisi janinnya nggak stabil, kayaknya nggak bisa dipertahankan. Tolong buatin obat aborsi ya, dokter. Nona, itu bakal ngerusak badan lo. Ini pil dari klinikku, diminum aja, janinnya bakal lurus sendiri. Nona. Kasihan banget nonaku. Jangan sedih. Bikin kayu ini jadi kayak yang aku gambar. Ukurannya juga jangan diubah. Kinoyan, nyonya gue cari lo. Cepetan, nonaku sakit. Bisa nggak cepetan? Lo tahu posisi lo di rumah ini. Mending cepetan pergi. Nyonya Gui hari ini mau nerapin aturan apa lagi? Apa gue udah bilang, jadi mainan. Harus tahu diri kayak mainan. Cambuk gue nggak ninggalin bekas, kok bisa? Kok lo darahnya sebanyak ini? Nyonya, sekarang gimana? Ya gimana lagi? Wange udah serahkan dia ke gue, dia harusnya udah tahu. Posisinya di mata Wange. Coba ceritain, di mata raja ini dia punya posisi apa? Wange, ampun Wange. Fujimo. Jin Emu. Wang Ye. Ini, istri ini dia. Dia keguguran. Raja suruh gue ajarin dia aturan, lo berani-beraninya? Wange, ingat jasa hamba yang udah mengabdi seumur hidup di istana. Nggak ada jasa pun ada pengabdian, maafin hamba kali ini. Bawa turun, hukum cambuk sampai mati. Wange, ingat jasa mendiang ibunda Wange. Maafin hamba kali ini. Jangan bunuh orang. Nyonya Gui, lo pernah rawat raja ini. Tapi sekarang lo bunuh anak raja ini.
Luoyan minta ampun buat lo. Kalau gitu, 80 cambukan, usir dari istana. Wang Ye, jangan usir hamba, Wang Ye. 80 cambukan, itu bunuh hamba, Wang Ye. Ini salah raja. Lo udah sadar. Istana Xuanwu aturannya ketat banget. Kayaknya bukan tempat buat gue tinggal lama-lama. Kamu masih mau pergi? Ibu gue mengajariku satu hal. Kadang hidupku tidak bisa kuputuskan sendiri. Pangeran, janji kita masih berlaku? Bicara soal ini setelah kamu selesai membuat busur berantai. Tenaga dan akurasinya lumayan. Tapi cuma 2 panah sekaligus. Kamu yakin ini busur berantai? Ini desain dari Tianji Pavilion yang sudah lama hilang. Bisa sampai tingkat ini. Sudah sangat bagus. Kondisimu belum pulih total. Kenapa datang? Aku bawa busur berantai untuk pangeran. Zimo, dari mana kamu dapat gadis kecil ini? Berani-beraninya bilang mau bawakan busur berantai. Di dunia ini, hanya tuan yang bisa buat busur berantai. Sepertimu paling bisa menyulam. Tahu apa itu pembuatan senjata? Pernah dengar tentang perajin? Perajin. Benar juga, kamu tinggal di dalam rumah terus. Tentu tidak tahu urusan dunia persilatan. Perajin adalah orang yang khusus membuat senjata. Perajin juga punya tingkatan. Total ada 4 tingkat, emas, perak, perunggu, besi. Lalu tuan, kamu tingkat apa? Aku, perajin perak, cuma 3 orang di dunia. Di zaman sekarang, hanya pemimpin Tianji Pavilion yang disebut perajin emas. Apa? Rupanya kamu bukan yang terhebat. Gadis kecil, mulutmu lancang sekali. Aku mau lihat apa yang kamu buat. Mau bertaruh denganku? Aku pakai giok ini sebagai taruhan. Kalau kamu kalah, berikan padaku uang senilai giok ini. Setuju? Zimo, kamu kasih giok pribadimu padanya. Qin Luoyan. Kalau giok ini hilang, kepalamu juga hilang. Aku tidak akan kalah. Zimo, wanitamu kali ini cukup spesial. Bisa pakai cara begini untuk dapat perhatianmu. Mungkin agak terlalu pintar sendiri. Lebih baik buat makanan untuk menyenangkan pria. Aku ini, sejak lahir tidak jago masak. Pangeran, apakah ini artinya aku menang? Stabilitas busur berantai ini bagus, gadis kecil. Kamu lumayan berbakat. Tidak. Kalau Liu Yun punya waktu lebih lama, pasti bisa bikin busur silang yang sama. Jangan rendah hati, aku sudah lama pelajari sisa gambarnya. Tetap tidak bisa buat busur silang seperti milikmu. Jadi taruhan kita. Kepala giok Zimo harganya selangit. Aku tidak punya uang sebanyak itu, tapi aku bisa serahkan seluruh hartaku padamu. Seluruh harta? Tidak perlu, aku tidak berani terima. Begini, biar Wang Ye yang tentukan jumlahnya. Kamu bayar saja segitu. 30.000 liang. Ambio. Bolehkah aku pinjam busur silangmu sebentar? Barang itu milik Wang Ye. Tanya saja padanya. Kalau begitu aku akan pelajari untuk diproduksi massal. Kenapa kamu butuh uang sebanyak itu? Untuk apa? Wang Ye akan menikah, Nona Xiao akan masuk sini. Aku tidak akan punya jalan hidup lagi, lebih baik menabung uang sendiri. Untuk hidup dengan tenang. Aku sudah bilang akan menikahinya. Surat perintah kaisar sudah turun. Apa Wang Ye mau melawan perintah? Selama upacara pernikahan belum dilaksanakan, selalu ada kemungkinan berubah. Kamu tidak pernah berpikir untuk bersama aku? Tidak. Sekarang kamu sudah punya kemampuan membuat senjata. Bahkan lebih hebat dari pandai perak. Kau pikir aku akan melepaskanmu?
Kalau begitu Wang Ye harus jaga aku baik-baik. Bagaimana kalau ada orang lain yang tertarik dengan kemampuanku? Mungkin. Aku akan pertimbangkan untuk melepasmu. Bagaimana kalau aku bilang ingin pergi? Jangan harap. Sekarang berbeda dengan dulu. Kamu punya nilai lain sekarang. 3.000 liang. Seperti yang dijanjikan sebelumnya. Terima kasih atas kebaikan Wang Ye. Wang Ye, Liu Yun sudah perintahkan pengrajin untuk membuat busur silang sepanjang malam. Apa yang bikin Nona Luoyan begitu senang? Dia pergi. Wang Ye, kenapa kau bisa lepaskan Nona Luoyan pergi? Tidak apa-apa. Aku janji biarkan dia pergi. Tidak bilang aku tidak akan ikut. Itu. Pangeran tahu dia mau kemana? Paviliun Rahasia Langit. Masyarakat masa depan bilang, jangan pernah lupa menabung untuk beli rumah sendiri. Nyonya memang bijaksana. Sudah siapkan rumah kecil ini. Nyonya, pasti lapar ya? Aku masak buatmu. Nanti bareng aja. Kalau nanti kamu nggak ada, aku bisa mati kelaparan. Masa aku enggak di rumah, Nyonya? Aku sudah enggak punya tempat lain buat pergi. Kalau kamu ketemu jodoh sejati, masa depan, siapa yang tahu? Nyonya, hidup sekarang aja aku enggak berani bayangin. Apa kita beneran udah lepas dari istana Xuanwu? Kayaknya susah. Pangeran cuma mau bikin aku senang sebentar. Dia pasti masih kirim orang buat ganggu aku. Terus gimana caranya biar beneran lepas dari istana Xuanwu? Paviliun Rahasia Langit. Kalau aku jadi muridnya, istana Xuanwu bakal susah nahan aku. Tapi, katanya Paviliun Rahasia Langit nerima muridnya ketat banget. Gunung enggak datang ke aku yang datang ke gunung. Pangeran. Nona Luoyan. Dia mau tantang pengrajin Paviliun Rahasia Langit. Bagaimana? Apa kita harus hentikan dia? Orang-orang hebat di dunia ini, mana ada yang semencolok dia? Yang semencolok itu, berapa yang bisa bertahan hidup? Jadi, maksudmu kita harus hentikan pertandingan ini? Lawan dia siapa? Tuan Liu Yun. Kalau orang sendiri. Sudahlah. Biar mereka bertanding di lapangan latihan. Pastikan keamanannya dijaga. Baik. Ternyata Tuan undang Raja Xuanwu jadi wasit. Pasti dong, biar nggak bilang aku nakalin cewek kecil. Waktu itu cuma buktiin bikin senjata dari gambar, kamu emang ada bakat. Pertandingan hari ini beda. Namanya mencipta dari ketiadaan. Oke. Karena surat tantangan dari aku, soalnya harus kamu yang kasih. Pakai patokan apa? 2 jam, bikin senjata. Pakai buah pir sebagai sasaran. Yang daya rusaknya lebih besar, yang akurasinya lebih bagus. Yang menang. Gimana? Adil. Ayo mulai. Dari bahan aja enggak bisa ngalahin dia. Mau tak mau, harus pakai sedikit ilmu fisika modern. Yang aku pegang ini adalah logam gengjin yang langka di dunia. Waktunya hampir habis. Aku siap. Barang-barang ini bisa buat apa lagi? Sudahlah, pakai sekali langsung rusak. Jangan remehkan aku, Tuan Muda. Meski pakai harta rahasia Tianji Pavilion. Gengjin, ini agak tak adil buatmu. Tapi busur silang hitam memang butuh bahan seperti ini. Baru bisa tembus perisai besi. Guncangannya bisa ditahan. Jangan-jangan ini paduan logam? Sekarang giliranmu, Nona. Alat kecilku ini dibuat dadakan. Namanya juga belum dipikirkan matang. Pangeran, putuskan siapa pemenangnya. Bagaimana pendapat Tuan Muda Liu Yun? Nona yang menang. Tuan Muda, aku sudah menang 2 kali darimu.
Masih belum cukup buat gabung Tianji Pavilion? Kami tunggu kedatangan Nona. Orang biasa tak bersalah, tapi punya bakat luar biasa. Kalau tak dilindungi penguasa, nyawamu bisa terancam. Kenapa? Pangeran mau merekrutku? Kau sudah milikku, buat apa direkrut lagi? Pangeran, kau janji akan melepas aku. Nanti kau juga akan minta padaku. Aku akan cari cara supaya kau lepaskan aku. Nona Luoyan. Rupanya hubunganmu dengan pangeran seperti itu. Hubungan apa tak penting. Yang penting nanti juga berpisah. Benar. Pangeran bukan pasangan yang tepat, Nona Luoyan pasti dengar. Peribahasa Ki besar bukan jodoh. Status pangeran terlalu tinggi, kalau Nona serius dengannya. Akan sangat sulit. Semua itu aku sudah tahu. Makanya aku cari kesempatan belajar di Tianji Pavilion. Buat lepas darinya. Nona sudah punya rencana? Aku pasti punya cara supaya dia lepaskan aku. Nona, belanja sebanyak ini, mencolok banget, nggak apa-apa. Tentu saja. Xiao Changyu lagi pilih-pilih barang pernikahan. Kalau aku bisa ketemu dia, itu baru seru. Jangan, Nona, lupa dia dulu gimana perlakukanmu. Pangeran tak adil sama Nona, kalau sampai mati dipukul. Ya cuma dianggap seperti serangga kecil. Aku tak pernah menyangka dia akan jatuh cinta padaku, yang kuinginkan. Hanya belas kasihannya saja. Nona, ini tidak adil. Dapatkan yang kau mau, tak perlu peduli adil atau tidak. Hari ini, bahkan jika aku beli seluruh jalan ini, Pangeran Xuanwu tak akan berkomentar. Siapa suruh keluarga Xuanwu kaya raya? Oh, siapa ini? Rupanya selir penghangat ranjang pangeran. Tak kusangka bisa bertemu Nona Xiao. Aku tak ingin ganggu kesenanganmu. Aku pergi dulu. Sekarang, meski kubunuh kau, takkan ada yang berani membelamu. Yunkin. Nona, biar aku oleskan obat. Kau segera cari Jin Enyu. Beritahu dia aku dipukul Xiao Changyu. Nona, kau tahu sendiri, pangeran. Takkan membelamu. Cepatlah pergi. Asal dia lihat lukaku separah ini, dia pasti akan melepasku. Nona, Tak apa, lukanya tidak parah. Banyak yang menyaksikan, itu yang menyelamatkanku. Sudah, Wutong, cepat pergi. Sudah baik kan? Kau tahu siapa yang memukulku? Pangeran pasti tahu. Xiao Changyu. Dia akan menikah masuk keluarga Xuanwu. Takkan mau menerimaku. Hari ini cuma peringatan. Pangeran, tega kau biarkan aku mati? Apa yang kau inginkan? Lepaskan aku sebentar, boleh? Pangeran, kepergianku ada dua manfaat. Pertama, menjaga muka Nona Xiao. Siapa mau pengantin pria masih memikirkan orang lain? Manfaat kedua, aku tak mau melihat pangeran menikahi orang lain. Pernikahan pangeran pasti jadi peristiwa paling meriah di Fengxi City. Aku tak mau malu. Dunia luas, mau kemana? Tianji Pavilion. Pangeran sangat peduli Tianji Pavilion. Jika aku diterima jadi murid, pasti bisa bantu pangeran. Nona, cuma minta begitu, pangeran langsung setuju? Dia sayang keahlianku. Kalau sampai aku mati dipukul Xiao Changyu, sayang sekali. Tak kusangka. Kau cukup mahir mengatur pria. Mengatur. Aku hanya membuatnya menimbang untung ruginya. Aku tarik kembali kata-kataku, bahwa kau tak cocok dengan Pangeran Xuanwu. Dari segi membaca hati, kau jauh lebih unggul darinya. Ngapain bicara omong kosong? Bawa saja kami ke pavilion Tianji.
Hutan hantu rahasia Paviliun Tianji, kalau tak ada penunjuk jalan. Seumur hidup tak akan bisa keluar dari sana. Kalau begitu, nanti kau jalan di depan. Wanita yang kejam sekali. Pemilik paviliun. Ini Qin Luoyan. Dulu pernah kubilang, harap Anda bisa menerimanya sebagai murid. Wanita inilah yang mengalahkanmu beberapa kali. Wanita, adu kemampuan dengan dia. Siapa yang menang, dialah yang jadi muridku. Tuan ingin menjadi murid pemilik paviliun? Tentu, pemilik paviliun adalah satu-satunya pandai emas di dunia. Kalau begitu, kesempatan ini kuberikan padamu. Apakah Paviliun Tianji masih ada yang mau menerima murid? Kau kenal orang tadi? Lalu kenapa kau berikan kuota itu padanya? Pemilik paviliun punya prasangka padaku, kalau aku memaksakan diri. Hanya akan menyiksa kedua belah pihak. Lebih baik berguru pada orang lain, jadi. Kau mau aku berguru pada siapa? Guruku, meski dia agak aneh. Tapi dia sangat hebat. Kau bilang gurumu aneh, apa yang harus kuperhatikan? Guruku itu cuma lihat kecocokan mata, kalau sudah cocok. Bagaimanapun kau, dia akan terima. Aku lupa, aku harus bilang dulu pada guruku. Dia paling benci orang yang datang tanpa diundang. Aku pergi dulu. Aturannya banyak juga. Tunggu kabar dariku. Ada orang tidak? Kau kenapa? Bukannya disuruh tunggu di desa? Bentuk tubuhmu bagus. Guru, pintumu yang jelek ini, wanita saja tak bisa halang. Aku mana tahu ada wanita masuk. Kau pria dewasa, apa urusan suci tidak suci? Lihatlah gadis ini cantik, tak mengerti. Suruh saja dia bertanggung jawab. Aku tadi terlalu kaget, tak lihat apa-apa. Hebat juga kau, gadis kecil, berbohong di depan mata. Guru, ini yang kubicarakan padamu. Nona Qin yang mengalahkanku 2 kali. Salam untuk yang mulia Gelao Bei. Sudah, balikkan badan. Anak muda ini sudah mengenakan pakaian. Kamu gadis kecil ini cocok dengan selera saya, jauh lebih menarik daripada dia. Guru sedang melakukan lukisan tubuh ya. Saya berpikir, jika seseorang disembunyikan di lingkungan sekitar, bukankah itu lebih baik daripada seni penyamaran? Saya jadikan dia sebagai percobaan. Guru, apakah kamu mau menerima Nona Qin sebagai murid? Menerima murid harus mengajarinya, jika hanya cocok sifatnya. Tapi kemampuannya biasa saja, apa yang harus saya lakukan? Di sini, tambahkan 1 kancing pengait. Akan lebih stabil. Kamu bisa mengerti gambar rancangan saya? Murid seperti kamu, saya terima. Nanti kamu bawa barangnya, dan juga Wutong ke sini. Guru, tempat ini lebih terpencil dari tempat lain. Ada apa? Untung saja berhasil lulus, saya sudah berkata besar tadi. Jadilah murid Tianji Ge. Jangan khawatir, guruku sangat menyukaimu. Liu Yun, jangan main apa-apa dengan saya. Permainan petak umpet, saya melihat bayanganmu. Kenapa bicaramu jadi sedikit? Tuan, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan tanpa alasan. Lalu kenapa sore tadi kamu masih berdekatan dengan Liu Yun? Memang benar kamu. Ada apa? Tidak senang bertemu dengan pangeran saya? Saya hanya tidak menyangka bahwa pangeran mau merendahkan diri. Datanglah ke Paviliun Tiange untuk beribadah sebagai guru. Jika dikatakan, ini semua karena kamu, bagaimana? Pangeran, kata-kata ini lebih baik kamu bicarakan pada permaisuri saja. Cemburu ya? Tidak mungkin. Pangeran, kamu jelas sudah berjanji padaku, melepasku pergi. Raja hanya berjanji untuk belajar di Paviliun Tianji. Kebetulan Raja juga ingin melihat Paviliun Tiange. Lebih baik, kamu anggap ini hanya kebetulan. Bagaimana? Lalu kenapa kamu menyamar di depan Tuan Liu Yun? Pikirannya hanya tentang pembuatan senjata. Jika hati polosnya hancur.
Kemana lagi pangeran, saya akan mencari orang yang mau bekerja keras untuk saya? Pangeran, besok pagi saya ada pelajaran. Apakah pangeran sedang mengalami kambuhnya racun? Bagaimana menurutmu? Nona, apa yang kamu lihat? Tadi malam ketika saya kembali, kamu mengunci pintu kamar, membuat saya terpaksa tidur sebentar di ruang kerja semalam. Malam pertama baru datang. Saya kira saya akan tinggal sendiri saja. Saya akan lakukan sendiri. Nona, rumah ini juga akan jadi tempat tinggalku. Jangan-jangan kamu sembunyikan pria di dalam? Omong kosong. Wutong, aku pikir-pikir. Kamu tetap harus kembali jagain halaman. Kenapa? Pangeran ada di sini. Kalau ada masalah, dia lebih mudah selamatkan aku sendiri. Kalau bawa kamu, lebih sulit. Kamu bantuin aku dari luar. Pergi diam-diam. Aku duluan ke kelas. Oke. Cuma tinggal informasi aja. Kalau nggak bisa pecahin, nggak usah datang ke kelas. Formasi yang ditinggal Shifu ada 3 mata formasi. Banyak murid takut kena hukuman, jadi hari ini pada pura-pura sakit nggak datang. Shifu marah banget. Shixiong ada solusinya? Ada sih, cuma PR tetap harus dikumpulkan. bagian awal masih oke, jalannya bisa dilewati. Tapi bagian belakang ini, jalan buntu. Pecahin formasi kok cuma setengah. Siapa suruh formasi Shifu meledak sana-sini? Jalan hidupnya juga ikut meledak. Kamu ini, gimana sih jadi Shixiong? Nona, ini salah Shifu yang nggak bisa ngajar. Shixiong, kamu juga nggak berguna. Soal formasi ini, lebih baik aku ajarin kamu sendiri. Oh iya, kamu ngerti formasi nggak? Nggak ngerti sama sekali. 4 sesepuh pavilion. Murid datang minta petunjuk. Ini bukannya murid baru ketua pavilion? Namanya siapa? Nai Hihuan. Kamu bilang bisa pecahin formasi aku ini? 3 mata formasi, sebenarnya 1 asli, 2 palsu. Beberapa orang udah tertipu mata formasi palsu. Mikirnya udah nemu cara pecahin, padahal bagian belakangnya jalan buntu. Dari mata formasi asli, ada 18 cara. Kayaknya pavilion Tianji kedatangan jenius lagi. Jangan sedih, nanti pulang aku kasih catatanku. Formasi doang, pasti bisa diajarin. Makasih, Shixiong. HMPH, kamu mau deketin nona aku? Shifu, jangan ngomong sembarangan. Cuma minjem buku. Minjem pasti balikin. Bolak-balik minjem, jadi ada hubungan. Lihat, yang baru datang aja tahu. Cara deketin kayak gini. Banyak banget. 4 sesepuh, murid usul, karena Shixiong Liu Yun. Punya niat jahat pada adik junior. Kalau begitu dia pasti juga tidak bisa mengajar adik junior dengan baik. Kalau keempat sesepuh merasa, aku masih punya sedikit bakat, lebih baik. Tidak perlu. Lebih baik guru yang ajari aku. Masuk akal. Kamu adalah murid ketua pavilion. Secara pribadi, juga tidak boleh bertemu dengan gadisku. Hal-hal dasar kau yang ajari. Begitu saja. Lagi pula hari ini kelas juga tidak jadi. Liu Yun, ikut aku. Selesaikan urusan kemarin. Aku tunggu kamu pulang makan. Mereka benar-benar menganggapmu sebagai harta karun. Apa yang mau kau ajarkan? Aku siap mendengarkan. Tentu saja mulai dari dasar-dasar formasi. Kamu sangat ahli dalam membuat senjata. Ternyata tidak tahu metode 5 unsur. Itu pernah dengar sedikit. Jin Mu, api, air, tanah. 5 unsur adalah dasar dunia ini. Bagaimanapun perubahan formatnya. Tidak bisa lepas dari perubahan 5 unsur. Ini membagi alam semesta menjadi 5 bagian. Asal menguasai pola perubahan 5 unsur. Membongkar formasi punya arah. Di hatimu, selama berdua saja denganmu, yang kupikirkan. Hal-hal yang tidak pantas untuk anak-anak. Tentu saja tidak. Jawab cepat sekali, kau berbohong. Aku hanya merasa. Kamu terlalu dekat, ganggu aku menghafal.
Dulu aku tahu Xuanwu, kekuasaan raja, panas membara. Sifat dingin dan tidak setia. Tapi aku tidak tahu, ternyata Xuanwu luas pengetahuan dan ingatan kuat. Memegang posisi tinggi di istana. Dihormati orang. Tampaknya citraku di hatimu mengalami perubahan. Benar. Aku selalu berpikir raja hanya mengandalkan latar belakang baik. Dan wajah yang tampan. Bisa dipakai seorang. Kau benar-benar berani mengatakan apa saja. Sekarang sudah berbeda. Sudah. Guru masih menungguku makan. Benar-benar orang yang berbahaya. Guru, kalau guru lapar, biarkan dia makan dulu. Kau adalah muridku, mulai sekarang kita satu keluarga. Menunggu keluarga, makan adalah bentuk hormat. Hang, Sudah lengkap semua, mari makan. Adik junior tidak mungkin. Bocah itu yang ajar kamu? Kamu pulang kok senang banget. enggak. Cuma pertama kali makan ramai-ramai gini. Liu nggak tahu diri, nggak tahu sopan santun. Nggak tahu aturan. Shifu, biasanya orang puji murid. Kok malah ungkapin kekurangannya? Tapi aku bisa lihat. Bocah itu suka sama kamu. Mana mungkin? Kalau dia beneran suka, harus lamar. Biarkan aku dan Shifu nilai dia. Kalian yakin banget aku bakal sama dia? Siapa tahu nggak cocok, Shi Xiong. Kali ini beda, kamu sama pangeran nggak mungkin. Tapi kamu sama Naihuan. Satu murid ketua pavilion, cocok banget. Makan dulu. 4 tetua pavilion. Ketua pavilion memanggilmu. Katanya, gambar buat bengkel senjata dari pavilion langit hilang. Tuntun jalan. Ada apa? Bengkel senjata pembeli terbesar kita. Di menara langit tempat simpan gambarnya, jebakannya banyak banget. Cuma ketua dan tetua pavilion yang punya kuncinya. Curiga sama Shifu? Bertahun-tahun, belum pernah kejadian kayak gini. Baru-baru ini Shifu terima murid, ada orang luar. Makanya curiganya mengarah ke Shifu. Gambar ini mungkin tujuan Fujimo ya? Kamu panggil pangeran kemari. Ada keperluan apa? Pangeran Xuanwu. Tujuanmu ke pavilion langit sebenarnya apa? Kamu pikir, hilangnya gambar pavilion langit ada hubungannya dengan pangeran? Di sekte ini, cuma kita berdua yang baru gabung. Bertahun-tahun, pavilion langit belum pernah kehilangan gambar. Kok baru kita datang, barangnya hilang? Kalau menurutmu begitu, kamu juga punya kemungkinan bersalah. Sebelum ketemu Liu Yun, aku nggak tahu pavilion langit, tapi kamu beda. Tanya hatimu sendiri. Apa kamu nggak pernah kepikiran untuk menguasai pavilion langit? Tentu saja. Siapa yang gak mau pavilion langit? Kalau gitu, hilangnya gambar nggak ada hubungannya dengan pangeran. Rupanya kamu belum sepenuhnya gak punya otak. Kalau mau Tian Jige, tentu tidak akan melukai Tian Jige. Siapapun ahli senjata yang membuat jebakan, sangat mungkin membunuh seorang ahli. Bisnis seperti ini, pangeran tidak akan lakukan. Menurutmu, siapa dalang sebenarnya di balik ini? Aku tidak tahu. Lagi pula aku baru datang, bahkan belum keluar dari pekarangan guru. Hari ini kau mencurigai aku, membuatku agak tidak senang. Tapi untungnya, otakmu masih cukup jernih. Kalau tidak Bagaimana? Kau mau membunuhku? Sekarang yang aku cari adalah siapa yang ingin menjebak guruku. kabarnya, Ketua Tianjige adalah satu-satunya pandai emas. Tapi menurutku, pandai emas mungkin orang lain. Saudara, aku ada petunjuk. Saudara, Guru meski temperamennya aneh, tapi tidak pernah cari masalah. Dia tidak rewel setelah lama bersama. Orang-orang malah agak menyukainya. Aku tidak mengerti. mengapa ketua menangkap guru? Benar kan? Bagaimana kau tahu? Kau kontak dengan yang baru itu ya? Dia yang bilang? Mungkin guru tidak salah, hanya menarik kecurigaan. Mungkin juga karena aku jadi murid guru. Menjadi kesempatan orang lain untuk melawannya.
Aku tidak mengerti. Ketua Ge bilang padamu, dia curiga gambar itu aku yang curi. Guru untuk membuktikan aku tidak bersalah. Bersedia menggantikanku masuk penjara untuk diinterogasi. Iya. Tapi siapa dirimu aku paling tahu. Mengapa Ketua Ge? Karena, yang sebenarnya ingin dia tangkap selalu guru. Aku tidak paham. Waktu kecil, ayah yang menyuruhku jadi murid guru. Jangan pikirkan banyak mengapa. Sekarang yang paling penting, selamatkan guru. Hah? Kau mau cari si anak itu? Nai Huan adalah murid Ketua Ge. Dia hanya murid Ketua Ge. Atau ada identitas lain? Sampai sekarang, siapa dia tidak penting. Asal dia bisa bantu selamatkan guru. Kau percaya dia segitu, suka dia ya? Malam ini jam 11 malam, penjaga berganti. Mau temui 4 sesepuh? Apa kau yang mencuri gambar itu? Tenang dulu, Semua gara-gara dia. bukan dia. Kamu keberatan dia tahu identitasmu? Terserah, asal dia jangan buang waktu lagi. Kok kamu? Masa kamu percaya pangeran yang mencuri? Desain Tianji Ge? Cepat, semua detailnya. Akan jelas setelah ketemu 4 sesepuh. Shifu, kamu baik-baik saja? Selamatkan orangnya dulu. Percuma, ini terbuat dari logam genjin. Kalian berdua tak bisa memecahkannya. Terus gimana dong, Shifu? Lihat kalian selamat, aku lega. Ayo pergi. Bawa mereka pergi. Karena aku sudah datang, pasti bawa Shifu pulang. Ini kunci kilin. Kuncinya adalah kunci itu sendiri. Kita tak bisa membukanya. Terbuat dari genjin. Sambungannya sangat rapuh. Shifu, cepat pergi. Kondisi tubuhku, aku yang tahu. Gadis ini masih di sini. Jangan repot-repot. Shifu, Kalian sudah membawaku keluar. Biarkan aku mati di tempat favoritku. Sudah sempurna. Laki-laki tak mudah menangis. Lihat adikmu. Dia sangat tenang. aku tak mau menangis. Nah, baru gitu. Nai Hihuan. Kamu sebenarnya siapa? Mirip. Terlalu mirip. Dengan pemuda di lembah Yunmeng dulu. Sangat persis. Aku orang itu. Tujuanku ke Tianji Ge adalah mencari lembah Yunmeng. Keluarlah adik. Asal kamu serahkan diagram mekanisme yang kamu gambar untuk lembah Yunmeng dulu. Aku lepaskan kamu. Sampai sekarang masih ingat diagram itu? Diagram ini akan kubawa ke liang kubur. Shifu, Gadis. Jangan bengong. Kamu sudah hamil. Nai Hihuan. Apa kamu ayah anaknya? bukan dia. Kamu seorang wanita, tidak punya status tapi sudah punya anak. Bagaimana nanti masa depanmu? Aku punya uang dan keahlian, tidak akan mati kelaparan. Guru Liu Yun, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku akan menjaga adik senior. Gadis itu masih muda, tidak tahu betapa mengerikannya fitnah orang. Kamu mau menikahinya? Baik, aku akan menikahinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Bagus. Guru. Aku tahu, anak di perut adik adalah anakmu. Raja Xuanwu yang termasyhur. Apakah kamu takut memberikan status kepada seorang gadis rakyat? Dia tidak punya kewajiban untuk menikahiku. Kakak senior, kamu pasti pernah dengar, aku adalah miliknya. Desas-desus bahwa aku adalah gadis penghargaannya. Desas-desus itu benar. Aku yang tidak tahu malu. Berhubungan tidak jelas dengan Raja Xuanwu dan mengandung anaknya. Adik senior. Kamu masih memanggilku adik senior, aku sangat senang. Anak di perutku bukanlah yang utama, yang penting adalah Ketua Pavilion sudah membawa orang mengepung kita. Bagaimana kita bisa menerobos pengepungan?
Aku hanya memohon Raja Xuanwu menyelamatkan aku dan kakak senior sekali ini. Atas dasar apa kamu berpikir? Di balik pengepungan sepadat ini, aku sanggup menyelamatkan kalian berdua? Adik senior, aku berimu waktu 1 dupa. Serahkan peta organ Yun Mengu yang telah Anda sembunyikan seumur hidup. Raja Xuanwu yang berada di bawah 1 orang dan di atas ribuan orang tidak akan pernah sendirian di pavilion Tiange. Pasti sudah menyiapkan cadangan. Jika aku membantu kalian, kamu tahu apa yang aku inginkan. Jika hanya untuk mengendalikan kebebasanku, silakan saja. Kamu memang tidak pernah mau mengatakan kata lembut dari mulutmu. Tuan Raja, jika tidak bertindak sekarang, aku takut kita semua akan mati di bawah ambisi ketua pavilion. Aku selalu ingin menemukan lembah Yunmeng. Kecuali kita menyerahkan peta mekanisme itu. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan hidup untuk menemukan tempat itu. Tapi guru tidak pernah meninggalkan peta mekanisme itu. Tenanglah, dengarkan aku, selama aku keluar bicara. Aku sudah melihat peta dan bisa menghafalnya. Bagaimana? Tidak bisa. Hanya aku yang bisa pergi. Jangan sekali-kali memikirkannya. Kamu terlalu menganggap enteng, bagaimana ayahku bisa percaya bahwa kamu pernah melihat peta itu. Aku punya caraku sendiri. Kalau tidak keluar, gubuk jeramimu ini akan kubuat seperti sarang lebah. Gambar yang kau inginkan ada di tanganku. Di mana anakku yang tidak berguna itu? Ayah, guru sudah meninggal. Kalau begitu, gambar di tangan wanita ini asli. Si tua itu mati. Serahkan gambar mekanismenya. Berani-beraninya, aku bunuh kau. Maka rahasia dalam gambar mekanisme itu takkan pernah kau ketahui. Ayo, ikut aku menghadap Tuan Lembah. Siapa yang berani membawanya pergi? Kau? Aku menerimamu sebagai murid, bukan untuk kau berkhianat dan menyelamatkan mereka. Justru karena aku tahu si tua itu hampir mati. Dia akan menyerahkan gambar mekanisme itu kepada Liu Yun. Sayangnya Liu Yun terlalu terguncang oleh kematian gurunya. Hanya dialah yang mengingat semuanya. Kau ingin menemukan lembah Yunmeng? Aku bisa membantumu. Urusan malam ini cukup di sini. Jangan ada lagi korban jiwa. Aku akan ikut kau menghadap Tuan Lembah. Baik. Jangan coba-coba main licik. Jaga baik-baik kakak seperguruan dan Wutong untukku. Kupikir adik seperguruanku sangat mencintaimu. Demi kau, hamil tanpa status pun rela. Tak kusangka, dia bisa begitu tegas. Orang-orangku sudah lama mengikutinya. Meski kembali, dengan sifat adik seperguruanku, mungkin dia tak ingin lagi berhubungan denganmu. Antara aku dan dia ada seorang anak. Mau putus pun tak bisa. Wahai pangeran, aku tak tahu apa yang penting dalam hatimu. Padahal tak perlu dia terjun ke dalam permainan, kau malah memaksanya ke jalan itu. Tapi tak apa. Dia masih punya aku, kakak seperguruannya. Sudah sadar. Kenapa kau? Di mana Fuzimo? Nona Qin, maukah kau tahu? Apa hubungan sebenarnya antara lembah Yunmeng dan Fuzimo? Apa urusannya denganku? Sepertinya kau dan Fuzimo tidak terlalu akur. Itu tergantung dari sisi mana. Saya masih bisa hidup sampai sekarang. Karena Tuan Lembah mengampuni nyawa saya. Anda pernah menyelamatkan nyawa saya. Memakai gelang Tianji dalam jangka panjang. Mudah membuat meridian terbalik alirannya. Menjadi orang yang tidak berguna. Sebenarnya Anda punya berapa identitas? Saya cuma punya 2 identitas saja. Mari saya perkenalkan ulang pada Nona Qin. Saya adalah pelindung negara Beiming, menyamar di Nanyu selama 10 tahun. Menjadi menteri kanan Nanyu. Kalau begitu, Anda adalah musuh Nanyu. Saat menyergap di Chunhui Pavilion, hendak membunuh Fuzimo. Saya iya. Chunhui Pavilion, kedua saudari itu. Apa maksudnya? Sekarang bukan lagi? Geng Jin. Kita semua ingin tahu, benda ini dari mana asalnya. Anda begitu saja memperlihatkannya pada saya? Pikiran saya sama dengan Fuzimo. Hanya Anda yang akan tahu cara membuat Geng Jin. Ini kan cuma paduan logam biasa, tidak ada yang istimewa. Cuma tambahin kotoran ke dalam besi, selesai. Tembaga, timah, emas, perak, masukin aja sembarangan. Nanti jadi paduan logam yang beda-beda. Yang dikatakan Nona ini agak sulit dimengerti. Benda ini
Asal ada biji besi saya bisa produksi. Serahkan saja pada saya. Bersembunyi di tengah keramaian. Orang zaman dulu tidak bohong. Semua orang mengira lembah Yunmeng adalah lembah. Tidak menyangka ternyata ada di kota Fengqi. Kenapa Anda mengira lembah Yunmeng ada di kota Fengqi? Sudahlah, saya sudah setuju bantu Anda buat bengkel kerja. Khusus produksi genjin. Jangan sembunyikan lagi dari saya. Keluarga Wang Xuanwu bagi-bagi kue pernikahan. Anda sengaja ingin saya tahu dia akan menikah. Sepertinya Anda tidak peduli. Kalau Anda putus dengannya, bisa pertimbangkan saya. Pertimbangkan bagaimana? Saya hamil anaknya. Anda masih mau jadi ayah anak ini? Sudah tahu cara buat paduan logam, masa saya tidak bikin senjata api? Sayang, Bertemu tapi tidak saling mengenal. Bukankah itu memberitahu saya harus melepaskan? kalau begitu, mohon Nona Qin perhatikan urusan bengkelnya. Bisa-bisa. Sudah lama tidak bikin senjata modern, jadi agak kaku. Tapi senapan runduk, tetap saya berhasil buat. Anda cuma bawa satu barang ini? Iya. Anda tahu kondisi saya hamil, tidak bisa angkat barang berat. Kenapa tidak pergi? Saya cuma sedang berpikir. Dia bakal biarin kita pergi semudah itu? Udah lama banget, dia pasti udah nyerah. Hidup baru nikah lagi harmonis. Dia belum nikah. Apa hubungannya sama aku? Semoga kamu benar-benar legowo kayak yang kamu bilang. Yang jemput kamu udah mau dateng, kita harus berpisah. Abis dapat rahasia genjin, kamu mau balik ke Beiming? Iya. Semua orang pengen pulang ke kampung halamannya. Aku turun sini. Gimana aku tahu kamu bakal nyerahin aku ke siapa? Siapa lagi kalau bukan Fuzimo? Misalnya, ketua sebenarnya dari lembah Yunmeng. Kenapa kamu pikir aku bukan ketua lembah Yunmeng? Yang ketua butuh itu diagram mekanisme, bukan genjin. Turun. Nah, sekarang kita ketemu. Kasih tahu siapa sih ketua lembah Yunmeng yang kalian cari? Yang buru-buru banget. Pengen nikah sama Fuzimo itu. Xiao Tangyu. Aku pergi dulu. Gitu ya, pantas aja dia jago banget. Ini semua gara-gara utang cinta kamu. Ini salahku waktu muda. Kamu cuma tahu meles aja. Jujur aja, kenapa suruh aku ngikutin Yinki? Aku suruh kamu ngikutin Inki karena dia punya genjin. Aku gak percaya dia bisa ngerti cara bikin genjin. Genjin harus ada di tangan kita. Siapa? Kita? Kamu sama aku? Kamu, aku, anak kita. Kita. Aku udah bikin sesuatu pakai genjin. Aku masih mikirin Fuzimo. Sampai kapan kamu mau pura-pura? Orang-orang yang ngumpet di sekitar sini, semuanya punyamu. Kamu nolak pernikahan. Mengusir cewek ini, bukannya mau nyelesain aku? Nona besar Xiao, perseteruan kamu sama Fuzimo. Jangan libatin aku. Masa iya kamu gak dilibatin? Kalau bukan karena kamu, setelah kakakku meninggal, posisi permaisuri utama harusnya jadi punyaku. Kayaknya. Ini karena kamu udah punya anak. Ini anak pertama Zimo, jadi. Dia gak mau nikah. Ini bukan anak pertama. Anak pertama udah lama mati. Kamu cari mati. Tampaknya mood Nona Xiao tidak terlalu stabil. Kalian ngobrol baik-baik saja, aku tidak ikut. Yunkin. Nona. Mau selamatkan dia? Lewati aku dulu. Fuzimo, aku pernah kasih kesempatan. Kamu sendiri yang nolak. Lepasin dia. Sasaranmu selalu aku. Aku penasaran,
Gimana caramu keluar dari bayang-bayang lembah Yunmeng? Ngapain keluar? Hancurkan aja bayangan itu sendiri. Nona, Aduh, perutku sakit banget. Nona, tahan dulu. Kayaknya aku mau melahirkan. Kalau gitu, aku yang keluar dulu buat alihin dia. Nona, lari cepat. Jangan nekat mati. Kita berdua digabung pun nggak bakal bisa ngalahin Yunki itu. Ngapain harus bertaruh nyawa sama dia? Terus gimana dong? Nona, ini apa? Nona juga jago bikin senjata. Tahu. Mari kita lihat, siapa yang mati duluan, aku atau dia yang tumbang kena tembakan. Nona, Yunkin tumbang. Ayo kita balik, lihat kondisi Fujimo. Nona, jangan dekat-dekat lagi. Nanti ketahuan Xiao Chanyu. Ternyata lembah Yunmeng sudah menanamkan ajaran itu dalam-dalam di hatimu, Zimo. Bertahun-tahun ini, Yang Mulia hanya ingin membasmi lembah Yunmeng. Marah-marah apa? Cuma suruh kamu jadi kakak sayang beberapa hari. Ternyata waktu kecil, Fujimo menderita perlakuan kejam, makanya sekarang jadi sesadis ini. Nona, sekarang bukan waktunya kasihan sama pangeran. Jangan pakai wajah yang sama dengan kakakmu. Untuk bicarakan masa laluku. Dulu, cuma anak kecil setinggi 2 kaki di samping ketua lembah tua. Sekarang malah mau menghancurkan lembah Yunmeng. Lucu. Untungnya ketua lembah tua sudah menanam racun di tubuhmu sejak dulu. Kalau tidak, aku bukan lawanmu, dan kamu pun tidak akan main sandiwara denganku, kan? Kamu dan Xiao Dongjun memang saudara kembar. Tapi sifatnya benar-benar jauh berbeda. Ingat Xiao Dongjun pernah menyelamatkanku, Yang Mulia akan biarkan jenazahmu utuh. Xiao Dongjun. Kalian semua, di dalam hati masing-masing cuma ada dia. Tapi tidak apa-apa. Dia akhirnya juga digantikan oleh Kukan. Tapi si orang tua itu, setelah menyentuhku, dia harus menanggung akibatnya. Sekarang bahkan kamu juga bukan lawanku. Nona, aku sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bukannya itu mantan pemimpin lembah Yunmeng, dia adalah pemakan nafsu. Butuh anak laki-laki dan perempuan perawan untuk berlatih ilmu, Fujimo. Xiao Dongjun. Xiao Tangyu. Kita semua adalah korban. Nona. Aku tidak sanggup. Kamu yang tembak saja. Bunuh Xiao Changyu. Nona aku tidak bisa. Kamu adalah adikku. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku akan salah tembak. Lihat titik merahnya. Kedua mata harus terbuka semua. Pegangan senjata, tempelkan pegangan ke lekuk bahumu. Tembak. Kena, Nona. Nona, aku kena target. Nona. Tuan Pangeran, Nona sudah hampir tidak tertolong. Apa yang kamu linglung di sana? Bawa aku ke dokter. Air. Wutong, air. Nona sudah bangun. Terima kasih atas kerja kerasnya melahirkan, itu bayi laki-laki. Aku tidak selemah itu. Kenapa kamu tidak mau menuruti perkataanku sekali saja? Menuruti perkataanmu, bagaimana aku bisa membantumu membunuh Xiao Changyu? Kamu jelas tidak bisa ilmu bela diri. Bagaimana kamu bisa lolos dari cengkeraman Yunkin? Dan bagaimana kamu bisa memerintahkan Wutong untuk membunuh Xiao Changyu? Lebih baik jangan biarkan dia tahu soal senjata api ini. Apakah yang ingin kamu ketahui, cara apa yang aku gunakan? Atau kamu ingin tahu apa pendapatku tentangmu? Aku tidak melihat apa-apa.
Pangeran Xuanwu, kamu cuma punya satu kesempatan memilih. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentangku. Kamu yakin? Aku yakin. Ini pertama kalinya kamu menyebut diriku sendiri. Ada kemajuan. Jawabanku adalah, Maksudmu adalah... Aku harus menyuruh Jin Emyu mempersiapkan segala hal untuk pernikahan besar kita. Begitu kondisi tubuhmu membaik, kita akan menikah. baik. Siapa yang mau tinggal di rumah belakang selamanya? Aku bukan orang bodoh. Sungguh tidak mengerti, akhirnya berhasil bertahan sampai hari pernikahan. Sudah jadi istri utama, bisa hidup bersama selamanya hanya berdua, malah kamu kabur dari pernikahan. Tenang saja, dia pasti akan mengejar kemari. Jangan menghalangi jalan, ikut aku. Putri Maharani, pangeran kami sudah menunggumu di depan. Ayo cepat, ayo cepat. Pangeran ini, pernikahan siapa yang kamu tinggalkan, cuma duduk minum teh di sini? Karena Putri Maharani adalah seekor burung phoenix, tidak bisa dikurung. Bagaimana kalau aku pangeran ini menemanimu menjelajahi seluruh dunia? Lalu bagaimana dengan tamu di kediaman Xuanwu?